Pertanian adalah identitas bangsa Indonesia. Hasil cocok tanam leluhur kita mengangkat nama bangsa sebagai penghasil pangan dan rempah terkemuka di dunia. Sampai saat ini, pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional, dengan kontribusi 140 miliar USD setiap tahunnya, dan memperkerjakan lebih dari 33 juta jiwa di Indonesia. Namun pertanian di Indonesia masih harus terus berbenah untuk mengurangi kebergantungan import komoditas pangan dan mengurangi jumlah kemiskinan di komunitas pertanian. Transformasi pertanian Indonesia harus dapat menjawab 3 tantangan utama. Pertama, petani Indonesia yang didominasi oleh petani lahan kecil masih mengikuti pola bercocok tanam turun-menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ahmad dari Pengarengan Kaliangkrik, Magelang bagian barat, lereng Gunung Sumbing. Selama ini saya jadi petani sekitar 5-6 tahun itu cuman ikut turun-temurun dari mbah sama bapak-bapak. Misal pupuknya berapa karung itu cuman ngikut aja. Kalau soal pengecekan tanah ini kok kurang subur, ini tanahnya kurang pH-nya kurang bagus, itu belum ada pengecekan dari dinas pertanian. Kios pertanian juga gitu. Ini di pertanian juga misal tanya, Pak pengen beli benih ini yang bagus sama penyubur ini yang bagus, itu di sana langsung dikasih ini Mas yang bagus, nggak ditanya permasalahannya apa, sama itu misalnya bibitnya kurang gimana itu nggak ada yang ngecek lah Pak. Kebergantungan kepada pola bertani turun-menurun menyebabkan petani Indonesia kesulitan untuk beradaptasi ke iklim dan hama penyakit yang senantiasa berubah. Masalah kabut seperti ini bisa menimbulkan hama penyakit dalam tanaman. Tapi saya bertanya, masalah obat itu belum ada yang menemukan bisa mengatasi hama penyakit dalam keadaan kabut seperti ini. Mengatasi masalah hama penyakit, saya sudah konsultasi sama teman-teman petani, juga sama toko-toko dan kios-kios, tapi sampai detik sekarang belum memuaskan, karena cuma tanya teman sama teman, tetangga sama petani. Keterbatasan petani dalam menemukan solusi masalah hama penyakit perlu dimaklumi. Karena input agrikultur seperti benih, pupuk, dan pestisida merupakan bahan kimia kompleks yang memerlukan data akurat dan pengertian sains untuk pemakaian secara tepat guna. Pendamping teknis baik dari pihak swasta maupun pemerintah masih belum mencukupi. Tahu sendiri yang namanya para petani, mungkin ya SDM kami di sini rata-rata kan tahu sendiri ya, namanya petani. Mungkin kalau yang sepuh-sepuh yang di atas saya memang lulusannya cuma SD, jadi kadang baca tulis aja nggak bisa. Nah, kenapa itu nggak ada yang namanya pendampingan ke petani langsung ke lapangan? Pengalaman saya dan kadang saya tanya-tanya dengan para petani di sekitaran Borobudur. Jadi memang jarang ada petugas itu yang mendampingi petani full dari nol sampai kami panen raya. Jadi bahkan sampai habis lah. Jadi kadang kan yang namanya pohon cabai itu bisa setelah buah pertama nanti bisa berbuah lagi. Terkadang mereka masuk cuman waktu sudah ada tanaman. Kalau enggak kadang mereka misal ya benih ya cuman masuk sebelum ada musim tanam, tapi setelah ada tanaman kadang mereka enggak ada di lapangan, enggak melihat oh ini barang saya itu seperti ini hasilnya kalau ditanam di sini. Terus bila ada kendala mereka itu juga jarang lah yang namanya itu memberikan solusi, menemani kami di lapangan, khususnya di sawah. Kan semboyan negara kita kan petani itu pahlawan pangan. Nah kalau dibiarkan para petani itu berjuang sendirian, nah nanti gimana kalau nggak ada hasilnya? Apakah pangan akan tersedia? Harapan saya itu kalau bisa itu yang namanya pertanian di sini khususnya di semua, bahkan di negara Indonesia lah. Kalau bisa yang namanya pertanian itu, yang namanya PPL, petugas lapangan itu
harus benar-benar mendampingi full petani di lapangan.